Arok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avanza Veloz kilometer baru 30.000. Ada banjir di rumah, namun hanya roda belakang yang terendam. Tengah-tengah ke depan tidak terkena air ya. Namun setelah itu menimbulkan bunyi yang cukup kasar apabila untuk jalan pada awalan dan saat melakukan perlambatan atau pas gas dilepas. Sudah ke dealer dan ganti join couple tiga-tiganya sama dealer Toyota, namun masih sama ya, suaranya tetap masih ada, suaranya masih terasa berisik ya. Kita cek sudah dibongkar gardannya, tidak ada masalah atau tidak ada kerusakan pada gardan. Nah, setelah di sini kita cek, ternyata bunyinya pada buntut transmisi ya, di as yang nyambung ke poros propeller itu terjadi seperti tidak center ya, sehingga menimbulkan bunyi yang sangat berisik. Arok. Suaranya sangat kedengeran. Arok kencang. Arok. Beri halus. Setelah kita cek lagi, ternyata bunyinya di ujung transmisi. Lalu kita diagnosa untuk cek transmisinya. Kita bongkar ujung belakang di sini, namun tidak terlihat sesuatu yang aneh ya atau mengganjal. Di sini olinya juga bersih, kemudian di dalam tidak ada gram-gram seperti indikasi bergesekan yang berlebih ataupun ada yang disalah jalur ya antara giginya atau laharnya. Di sini ternyata masih halus, masih utuh, masih normal ya. Jadi tidak ada indikasi. Dan setelah kita bongkar koplingnya, ternyata di sini peredamnya sudah meleleh ya. Ini di sini di dalam per ini itu peredamnya harusnya full ya, antara dari ujung ke ujung di setiap per. Nah, kita curiganya pada plat kopling ini. Nih juga, jadi posisinya tuh koplak-koplak seperti ini ya. Nih, terlihat plastiknya itu sudah tinggal setengah, seperti habis terbakar ataupun karena ditekan terlalu lama
sehingga menimbulkan gesekan terus-menerus dan akhirnya panas yang berlebih mengakibatkan plastik yang di dalam per peredam ini meleleh. Nah, di sini dekrupnya atau mata juga terlihat gosong seperti habis dipanasin atau kebakar ya bahasanya. Jadi kita putuskan untuk ganti kopling set terlebih dahulu. Semoga bunyi yang berisik itu timbul dari plat kopling, karena kita juga belum karena terlalu panas pernah mengalami plastik kerusakan seperti ini ya, yang timbul bunyi dari plat kopling. Biasanya ini hanya per lepas, kemudian susah untuk oper gigi ini biasanya. Jadi plat kopling rusak itu biasanya karena pernya lepas sehingga tidak bisa dikopling dan tidak bisa oper gigi. Nah, ini jenis kerusakan yang baru. Untuk deklaher kita cek di sini juga masih halus, normal ya. Biasanya kalau terlalu panas deklaher biasanya meleleh terlebih dahulu, atau paling rawan meleleh itu biasanya deklahernya malah apabila koplingnya habis tidak mengalami ini deklaher biasanya yang meleleh atau pelumeran, terus kasar juga karena pelumasannya sudah kering, tapi ini sudah halus. Oke, untuk pemasangan plat kopling usahakan di sini kita bersihkan dulu atau diamplas sedikit biar rata. Nah, kemudian kita pasang plat kopling plus rumahnya atau dekrup. Untuk menyeting plat kopling, pemasangannya itu harus lurus, kemudian pengencangannya juga harus merata ya, sehingga kopling itu berfungsi dengan baik. Dan untuk memasukkannya itu lebih mudah. Gimana sih? Olah kan? Nggak bisa sampai.
cukup sempitnya. Seperti itu. Jadi, copot dulu. Bener, ngobrol dong. Kita masukin olinya, kemudian kita lakukan pengetesan. Untuk oli transmisi kapasitas cukup 2 liter saja. Oke guys, jadi setelah kita lakukan pengecekan pada gardan normal dan join couple sudah diganti, setelah dicek juga bagus, center bearing bagus, kemudian kita cek transmisinya ternyata tidak ada gram-gram ya, jadi tidak ada seperti gram-gram yang gigi-gigi di dalam transmisi itu yang rusak. Namun pada koplingnya itu seperti terbakar atau panas sehingga meleleh peredam-peredamnya per dan plastik yang berada di dalam per, sehingga per koclak ya, tidak ada peredaman. Nah, sekarang kita uji coba atau kita tes, nyalakan mesinnya. Oke, kita lakukan tes ya, kita lakukan nyalakan mesinnya ya, seperti ini. Ini sudah nyala. Kita tes masukkan gigi. Di sini lebih stabil ya daripada kemarin. Ini sangat kasar ini pada saat masuk gigi. Oke teman-teman, jadi solusinya adalah
kopling. Ternyata plat koplingnya terbakar ya, karena mungkin yang punya mobil itu baru pertama mengemudi, baru belajar ya. Jadi karena mobil baru kilometer 30.000, makanya kita tidak menyangka kepada plat kopling, karena bunyinya itu pada poros propeller ke belakang. Jadi estimasinya itu pertama poros propeller join couple, tiga-tiganya itu diganti, sentir bearing dicek. Nah kemudian pada gardan, karena bunyinya cukup signifikan atau cukup kencang pada gardan ya. Jadi gardan dicek. Pertama oli transmisi udah diisi, diganti, takutnya kosong jadi terdengar kasar. Dan kemudian pada gardan juga sudah diganti olinya, kemudian sudah melakukan pembongkaran, ternyata normal. Nah setelah kita pasang lagi, kita tes tanpa poros propeller, ternyata masih bunyi kasar, terdengar kasar pada transmisinya. Nah kita putuskan untuk bongkar transmisinya apabila transmisi sudah mengalami keausan ya, atau ada sesuatu di dalam transmisi. Nah kemudian setelah kita turunkan transmisi, kita cek, ternyata tidak ada indikasi transmisi oblak ataupun ada kerusakan. Nah, setelah kita bongkar koplingnya, ternyata koplingnya itu terbakar, plat koplingnya ya. Estimasinya itu atau perkiraan kita itu yang punya itu melakukan setengah kopling terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga membakar plat kopling dan peredamnya itu terbakar plastik di dalam per-per yang ada di plat kopling, sehingga terjadi kekocakan ya. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita lakukan tes jalan. Nah, kemarin pada saat seperti ini bunyinya sangat terdengar sampai ke dalam penumpang. Pada gigi 4, gigi 3 hilang. Alhamdulillah. Kasih cetak